Salam budaya. Sedulur, ketemu kembali dengan saya Tete Rizky dan Romo Gede Maisa. Bagaimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang Amin. bersemangat. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Amin. Sedulur semua, berbicara tentang sebuah kematian, tentunya ini akan terjadi pada siapa saja makhluk hidup di dunia ini. Lalu, apa makna kematian bagi para pelaku spiritual? Saya akan berbincang dengan Romo Gede Maisa. Beliau sering mendampingi lelaku seperti itu. Saya akan bertanya kepada Romo Gede Maisa tentang makna kematian. Begitu ya, Romo? Boleh. Oke. Romo, ini saya bertanya yang biasanya gojekan ini, Romo. Ya, Ini ya. serius, Romo. Serius. Sebenarnya sudah dipahami banyak orang bahwa kematian itu pasti terjadi pada makhluk hidup. Ya. Kemudian kematian itu sendiri ada yang merasa takut. Orang-orang takut menghadapi kematian itu. Ada juga yang pasrah saja. Ada juga yang nanti dulu, begitu ya. Tidak takut, tapi nanti dulu saya mau menyelesaikan tugas saya di dunia ini, begitu. Lalu sebenarnya yang pengen saya tanyakan, Romo, antara raga, jiwa atau roh itu pada tahapan menjemput kematian itu sendiri seperti apa, Romo? Sebelum saya jawab ya, Ya. sepengetahuan secara singkat, Ya. Bu Tete, apa kematian itu sendiri? Kalau pemahaman saya yang namanya kematian itu ya tidak bersatunya antara raga dan roh yang kita punya. Oke. Gitu. Jadi raga ini kan ada rohnya. Kemudian ketika roh atau nyawa ya, Romo, yang itu sudah terlepas, berarti kan ini tinggal badan ya, tinggal raga yang tidak ada apa-apanya gitu loh. Itu, Romo, gimana, Romo? Jadi gini, kalau raga kemudian hanya ada sukma, maka raga ini hanya akan terdiam, mayat hidup. Ya. Namun jika masih ada jiwa, dia akan ada geliat, ada power, ada keinginan, seperti itu. Nah, seperti yang ditanyakan, apa toh itu? Antara jiwa, raga, dan sukma. Ya. Yaitu tadi, tiga ini harus menyatu untuk menjadi kehidupan itu sendiri, menjadi seseorang itu sendiri. Ya. Seseorang tanpa sukma atau roh, ya sudah tidak ada hidup. Napas pun tidak, hanya kenangan ini masing-masing. Tapi jika ada sukma, roh, maka jadilah kita ini mempunyai jiwa, mempunyai raga dan sukma. Jiwanya itu adalah tentang keinginan. Jiwanya itu yang membakar, jiwa dan sukmanya itu yang membakar bekerjanya pikiran, bekerjanya rasa, dan semua indera ini. Gini, Romo, dari penjelasan itu, ini benar nggak yang saya pahami bahwa sukma, raga, jiwa, raga kita, Ya. raga. Tapi kalau jiwa dan sukma ternyata berbeda ya. Berbeda. Kalau sukma itu Zat. berdiri sendiri dan Sendiri. itu tanpa kehendak gitu ya, Ya. tanpa kehendak. Ya. Kemudian kalau jiwa itu masih yang ada geliat-geliat keinginan, geliat mungkin Mengelola semua indera, tentang keinginan, tentang nafsu, tentang kebaikan, tentang niat jahat, itu ada di dalam jiwa ya. Oh gitu.
Lalu ini Romo, ketika yang saya pernah dengar dari penjelasan Romo yang kemarin tentang menjemput ajal. Ini sebenarnya dijemput ajal atau menjemput ajal? Kita ini bakal menjemput ajal atau dijemput Kita ajal? lah yang sebetulnya menjemput ajal, bukan ajal yang menjemput kita. Karena gini, ada jika itu sebuah perjalanan, ya. Ya. Dalam dunia spiritual ada yang namanya dunia hening yang tanpa apa-apa. Kemudian ada masuk ke alam kandungan, ya kan? Ya. Alam sendiri ada alam kandungan, kemudian alam kehidupan nyata, kemudian alam kematian itu sendiri, ya, alam kematian. Tapi sebetulnya bukan alam kematian, tapi alam hening lagi. Kematian itu pintu. Nah, ketika alam kandungan, pintunya itu adalah kelahiran. Kemudian masuk kehidupan, masuk ke hening lagi adalah pintunya kematian. Jadi bagi sang sukma, perjalanan dari hening masuk kandungan, kemudian kelahiran masuk ke kehidupan, masuk lagi pintu kematian dan keheningan. Kembali ke hening lagi. Iya. Kembali ke hening. Nah, tetapi kan gini Romo, yang banyak orang mengetahui itu kan ada rasa ketakutan ketika kematian itu sendiri seperti apa gitu kan? Iya. Ya mana ada yang sudah mati berapa hari kemudian hidup lagi kan, nggak ada, tidak ada yang bertestimoni seperti apa gitu ya. Untuk itu kan orang menjadi takut. Kemudian misalnya kemudian ada satu ajaran misalnya nanti yang jahat masuk neraka, yang baik masuk surga. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah, maaf boleh dikatakan beban bagi manusia ketika kita sudah mulai masuk ke dalam dunia kematian itu sendiri. Itu kalau menurut Romo seperti apa? Gini, saya luruskan dulu tadi yang disampaikan bahwa ada orang mati berapa itu terus hidup lagi kan bilang enggak gitu loh. Tapi sebetulnya itu ada, misalkan ada dinamakan mati suri. Ya kan, mati suri ketika sudah dinyatakan mati, siap dikubur, kemudian dia hidup lagi. Ya. Secara medis itu belum mati berarti ya? Mati suri? Sudah dikatakan mati. Kalau secara medis belum dikatakan mati, itu koma. Jadi diantara, kalau yang mati suri, ini sudah pergi, sudah lewat pintu kematian. Kemudian dia pulang lagi. Mati suri? Ya. Itu yang mati suri ya? Kalau koma, ini kalau koma itu jadi sukma itu masih ada. Raganya yang tidak mampu ya? Raganya masih ada tapi tidak mampu. Ya, jiwanya yang masih kemana-mana. Lemah. Di antara dua, gitu loh. Jadi seperti kehidupan, dia tidak merasakan sakit, tidak ini. Hanya mungkin dia itu pergi, tapi kondisinya tidak meninggalkan raganya. Dengan mati suri tadi, itu sukma meninggalkan raganya. Kalau ini tidak, jadi rasa itu sudah tidak ada, jiwa itu sudah tidak ada. Gini Romo, kalau menurut Romo, saya kembali ke mati suri. Ketika ini mati suri, tadi saya menyampaikan ke Romo kan gini, nggak ada kan orang meninggal kemudian bertestimoni bagaimana di sana kan begitu ya. Tetapi kalau mati suri itu apakah Romo mungkin punya pengalaman teman atau siapa yang mungkin mati suri kemudian dia bisa merasakan seperti apa di sana gitu. Nah, di sana itu dia mengalami sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang kalau saya bilang itu perjalanan spiritual dia gitu loh. Entah dia bertemu dengan siapa,
entah di satu tempat dia dalam kesendiriannya, kemudian mengalami itu, ada banyak cerita semacam itu ya. Kemudian kalau tadi menyebut bahwa selain kematian tadi tentang apa tadi ya, kenapa ditakutkan? Ya. Nah, sebetulnya orang yang takut dengan kematian itu karena jiwa yang mengelola otak dan pikiran ini itu masih melihat dunia, masih melihat keinginan, ya, masih pengen menikmati. Kemudian ketakutan, maaf nih soal surga dan neraka itu lewat dari pembicaraan ini ya. Saya nggak akan bahas tentang surga, tentang neraka karena itu wilayah keimanan, keyakinan. Sedangkan ini adalah sebuah, boleh dibilang sebuah metafisika ya. Metafisika di mana kita menerjemahkan bahwa alam di pintu setelah kematian ini adalah istilahnya alam hening, apapun itu memang ada, tapi penuh kedamaian, ya, penuh kedamaian. Itu saja. Saya tidak berani menyebut surga neraka karena ini wilayah di keimanan. Sedangkan ini yang kita bahas adalah satu perjalanan spiritual, namun juga bisa lewat akal sehat, bisa diterima akal sehat. Sedangkan orang yang takut dengan itu tadi, ya tentunya itu sudah berbicara ke ranah keimanan mereka sendiri. Jadi, gitu loh. Sedikit Romo, ketika manusia sudah masuk ke pintu kematian, itu kan sudah masuk, berarti sudah mati loh. Ya, sudah. Atau menjelang mau membuka pintu kematian. Masuk pintu kematian, kan di situ berkumpul sukma. Ya. Ya kan? Ketika tidak ada nafsu, tidak ada keinginan lain, itu berarti atau gini Romo, atau orang yang menjelang dan sudah pasrah itu sudah masuk ke sana. Ya. Gini, saya tidak berani mengatakan alam setelah lewat pintu kematian itu berkumpulnya para sukma. Karena saya tidak ada testimoni seperti itu. Ya. Hanya saya meyakini lewat perjalanan proses spiritual saya bahwa setelah alam kematian ini adalah sebuah alam, satu alam yang teduh, ya kan? Dimanapun orang itu bisa berdiri di mana-mana dengan suasana yang berbeda dan tentunya bisa seperti di dunia, bisa tidak, entah. Tapi yang kita yakini seperti di dunia, hanya bukan dunia, gitu loh. Hanya bukan jika itu sebuah lembah, ya lembah, namun tentunya tidak ada bangunan kemudian alam yang murni, alam semesta yang luas. Kalau dari awal tadi disampaikan sukma, jiwa, raga. Sukma itu kalau saya memaknainya kan ini sesuatu yang tidak bernafsu gitu. Ketika masuk ke alam keheningan kembali setelah hidup kemudian masuk ke alam keheningan kembali, itu berarti dia ada di satu alam yang tidak ada nafsu di situ. Ya, berarti bisa dikatakan semacam itu. Bisa dikatakan semacam itu ya. Nah, ini berarti kan apa yang mesti ditakutkan? Ya. Ketika seseorang menjelang kematian, apa yang mesti ditakutkan? Berarti kembali pada sesuatu yang membebani tadi. Ya. Kalau saya tarik lagi loh, Romo. Ditarik lagi adalah dia masih di dunia. Ya. Kan ada peristiwa gini loh. Orang yang lagi sakit ya. Sakitan atau apa. Entah umur berapapun ya. Kemudian dia bisa terjadi ngomong aku tidak kuat.
Ya. Aku lebih baik mati. Ya, Nah, ya. ingat, ketika dia ngomong seperti itu, apa nampak ketakutan ketika dia itu ngomong mati? Enggak, iya. Ya kan? Iya. Tidak. Iya. Dia hanya justru takut menghadapi kesakitan di Ya, dunianya ya. ini. Lebih baik mati. Seperti apa? Ya nyatanya begitu mati, meninggalkan jasad, meninggalkan dunia ini, ya sudah, tinggal raga yang tertidur. Ya. Dengan posisi tentunya jika orang itu bisa tersenyum, bisa cemberut, bisa Ya. kayak kesakitan ataupun apa, itu adalah proses akhir dari membuka pintu kematian ini. Nah, setelahnya Ya. tentunya dalam keyakinan saya adalah dia pergi, sudah masuk gerbang, seperti halnya seorang bayi yang lahir, dan ketika lahir kemudian sudah mampu berpikir, dia lupa alam kandungan itu seperti apa. Ya. Dan ketika kematian itu sudah terlewati, memang sukma yang bisa, Ya. jiwanya tidak bisa apa-apa karena itu sifat. Tapi sukma ini energi putih, energi benar-benar energi kearifan. Dan saya juga meyakini bahwa kita ini energinya sama. Ketika energi kita pergi, maka kita mati. Yang berbeda itu adalah jiwa yang ada pada kita. Gitu loh. Jiwa itu sangat-sangat mempengaruhi alam pikir, alam rasa, dan menguasai indera kita. Kenapa ada kejahatan, kenapa ada kebaikan, seperti itu. Kenapa ada pengkhianatan, kenapa ada kejujuran, itu menguasai. Kalau menurut Romo, bisa nggak kesimpulan yang saya tarik ini, bahwa ketika seseorang mau dilahirkan ke dunia, itu kan dari alam keheningan ya, dari alam keheningan, alam kandungan. Nah, setelah lahir dia lupa, dia sudah nggak ingat lagi tentang di kandungan kemarin seperti apa, di alam keheningan seperti apa. Terbukti dengan anak-anak, setelah mereka bisa diajak ngomong juga mereka nggak tahu di kandungan itu seperti apa gitu. Kemudian ketika hidup dan mendekati kematian, setelah masuk ke pintu kematian pun dia juga tidak dia lupa bahwa di dunia kemarin ngapain gitu. Benar itu. Kesimpulan saya begitu, Romo. Bagaimana? Itu bisa semacam itu, ya, bisa semacam itu. Kenapa? Karena gini, sukma itu banyak, ya. Bersih ya, tapi tentunya power sukma itu tentunya beda-beda ya. Jadi energi itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ini gitu kan. Nah, jika dia begitu lepas dari dunia dan masuk di pintu keheningan itu, memang baik secara alam pikiran dan keyakinan bahwa itu di sana masih bisa melihat yang di dunia. Ya. Ada cerita semacam. Ada batasan cerita semacam itu. Tapi setelahnya apa mereka ingat atau tidak, saya belum mencoba. Gitu loh. Belum sampai ke sana. Saya baru sampai bahwa itu adalah sebuah alam. Gitu kan. Apakah orang tua kita yang sudah tiada itu masih mengingat kita? Enggak, bukan. Di sana melihat kita seperti ini. Enggak tahu juga. Enggak tahu. Hanya alam pikiran kita. Alam pikiran yang masih hidup ini ya. Yang mempunyai emosi romantika ini berpikir bahwa itu orang tua. Jadi yang menciptakan adalah alam pikir kita sendiri. Yang masih hidup, yang masih ada jiwa. Gitu. Sedangkan sukma itu ya sukma. Karena dulu dari istilahnya gini, jika angka itu dimulai sebelum ada satu adalah
nol. Nol. Iya. Ya. Kemudian lanjut setelah 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 0. Satunya kan sudah di sini, Romo. alam ini nolnya ini adalah mengisi 1 dari 9. 1 sampai 9 itu. Nggih, nggih, nggih. Paham. Jelas? Nggih, nggih. Ya. Nggih. Ini Romo. Ini pembicaraan serius sekali. Serius. Iya, serius. Dan juga tentunya gini, mohon pada semua sedulur ya, Nggih, nggih. bahwa wacana ini, ya pemikiran semacam ini harus ditangkap dengan pemikiran yang panjang, dengan pemikiran Iya. yang lebar, Iya. dengan hati yang Lapang terbuka, lapang, agar apa? Agar bisa menerima pendapat. Oh, ini wacana. Oh, saya pernah mengalami proses macam ini, Iya. sehingga jangan langsung, sekali lagi bahwa kita tidak berbicara agama. Kita tidak berbicara masalah keimanan, tapi kita berbicara adalah sebuah proses yang kita alami, gitu loh. Nggih, Gitu. nggih. Romo, mungkin Romo ada pesan-pesan untuk sedulur semua supaya menghadapi ini semua dengan kepasrahan, dengan keikhlasan, dengan lapang dada. Seperti apa, Romo? Monggo. Jadi kematian tadi sudah kita sebut, kitalah yang menyambut kematian, bukan kematian menyambut kita. Kematian itu menunggu kita. Tinggal kita kecepatan kita cepat atau lambat. Jadi hal itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, itu hal yang tidak perlu ditakutkan. Yang membuat takut adalah alam pikiran kita, imajinasi kita. Jika imajinasi kita positif, maka tidak ada ketakutan. Jika imajinasi kita negatif, tentunya yang ada segala ketakutan. Jadi apapun sebaik-baiknya kita menjalani kehidupan ini dan menyambut kematian itu, tentunya harus kita isi dengan hal baik-baik. Karena sebelumnya kita diisi oleh sukma, suci yang baik, gitu loh, agar jiwa kita juga baik, bisa mengendalikan semua indera yang ada di raga ini. Matur nuwun, Romo. Demikian sedulur semua. Pembicaraan yang sangat serius, perlu mungkin lain waktu kita kaji lebih dalam lagi tentang sebuah kematian ini, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi sebuah kematian ini bisa terjadi, ya Romo ya. Ketika kita istilahnya menjemput kematian itu sendiri, berarti kita yang berkehendak. Dengan apa? Mungkin dengan ya kita kurang menjaga kesehatan, kurang bersikap yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini memberikan satu pengetahuan, walaupun sedikit, memberikan pengetahuan bagi sedulur semuanya, dan mudah-mudahan juga ini menjadi satu Romo, supaya kita tidak takut lagi, menghadapi kematian. Demikian perbincangan kita. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Salam budaya.